Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semua. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu diberikan kesehatan hingga saat ini. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi kita yang terakhir ya. Dimana materi terakhir kita di sini akan membahas mengenai akuntansi cabang dan agen penjualan. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai akuntansinya, di sini kita perlu memahami dulu bedanya antara agen penjualan dengan cabang. Mungkin sebelumnya kita sempat berpikir ya, sepertinya tidak ada bedanya cabang dan agen itu. Memang mereka berdua ini pada intinya adalah suatu bagian dari entitas atau bagian dari perusahaan. Tapi meskipun mereka terpisah, bukan berarti mereka ini berbeda dalam badan hukumnya. Mereka tetap satu, tetap sama. Bukan perusahaan yang berbeda, itu kesamaannya. Tapi tahukah kalian terdapat perbedaan mencolok dari cabang dan agen penjualan? Kalau agen penjualan ini dia otonomi dan wewenangnya lebih sempit. Nah, dia agen penjualan ini hanya otoritasnya mencakup pemesanan saja. Pemesanan, terus menerima pelanggan. Dia tidak sampai menyimpan persediaan ataupun melakukan transaksi langsung, itu tidak. Tetapi agen penjualan ini wewenangnya lebih sempit. Sedangkan cabang itu berbedanya dengan agen penjualan, dia wewenang dan otoritasnya lebih luas. Cabang ini cenderung independen dan otonomi. Namun terdapat beberapa kebijakan manajemen yang mungkin dibatasi di cabang. Seperti contohnya kalau di perbankan, di cabang itu kita bisa nyimpan uang, terus bisa menarik atau bisa membuat rekening. Tetapi ada keterbatasan tertentu di cabang yang tidak dapat dilakukan kecuali dia langsung datang ke kantor pusat. Tapi cabang ini wewenangnya cukup luas ya. Kalau misalnya perusahaan dagang di cabang ini, dia nanti menyimpan persediaan dagang. Terus juga dia bisa memasok sendiri dan memesan kepada kantor pusat berapa persediaan yang dibutuhkan. Tetapi cabang tidak bisa menentukan barang yang dia simpan. Semua itu berdasarkan ketentuan dari kantor pusat. Jadi bedanya cabang dan agen itu dari otoritas dan wewenangnya. Agen penjualan itu dia sangat sempit wewenangnya. Dia hanya melayani seputar pemesanan saja. Sedangkan cabang dia lebih luas, dia bisa sampai menyimpan persediaan dan bisa menentukan otoritas-otoritas yang lain. Itu bedanya. Nah, kalau dilihat dari perbedaan dasar ini juga menyebabkan nanti perbedaan dalam perlakuan akuntansinya dari substansi cabang dan agen ini. Kalau agen penjualan ini, saya jelaskan sebelumnya, agen penjualan ini dia tidak memiliki sistem informasi akuntansi sendiri. Jadi kalau dia tidak mempunyai sistem informasi akuntansi, otomatis dia tidak melakukan pencatatan atau pengakuan terhadap peristiwa ekonomi yang terjadi. Dia juga tidak punya kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Semua nanti akan dilakukan secara terpusat dari kantor pusat. Itu kalau agen penjualan ya, bukan cabang, salah tadi. Nah,
Sedangkan kalau cabang ini sistem informasi akuntansinya dia sudah mandiri. Kalau dia sudah mempunyai sistem informasi akuntansi sendiri, otomatis dia akan melakukan pencatatan atas peristiwa ekonomi yang terjadi. Karena dia sudah mulai mencatat, otomatis dia akan membuat laporan keuangan internal khusus cabangnya. Untuk apa dia membuat itu? Jelas salah satu kegunaan utamanya adalah evaluasi kinerja cabang itu. Lalu kedua, untuk menggabungkan dengan laporan keuangan cabang digabungkan dengan kantor pusat, itu kegunaan utamanya. Jadi jelas ya. Pertama, didasarkan dari substansi bisnisnya, perbedaan itu menyebabkan perbedaan pula di praktik akuntansinya. Oke, itu sekitar pendahuluan saja ya terkait bedanya cabang dan agen. Nah, untuk mempermudahnya kita langsung saja bahas satu persatu. Pertama, akuntansi untuk agen penjualan. Tadi udah Bapak jelasin ya, substansinya agen penjualan itu dia cenderung hanya menerima pesanan saja. Karena dia ini merupakan bagian dari suatu entitas perusahaan yang wewenangnya sangat kecil, jadi segala suatu hal terkait pencatatan akuntansi itu akan dicatat langsung oleh kantor pusat, sehingga tidak ada yang namanya pembuatan laporan keuangan. Ingat, Bapak ulangi lagi, akuntansi agen penjualan dia tidak memiliki sistem informasi akuntansi sendiri, sehingga tidak bisa membuat pencatatan dan tidak membuat laporan keuangan. Lalu semua peristiwa ekonomi yang terjadi di agen penjualan bagaimana Pak? Itu nanti akan langsung dilaporkan ke kantor pusat. Karena apa? Agen penjualan ini dia hanya memproses penerimaan pesanan saja, atau hanya sebagai kalau misalnya tempat nganter barang dia sempat transit seperti itu. Misal Bapak kasih contoh. Nah, di sini pendirian agen ya, misalnya PT Monmon mendirikan kantor agen penjualan di Bandar Lampung untuk memudahkan pemesanan. Dalam rangka pendirian agen, PT Monmon menyewa satu ruko dengan harga sewa 120.000 per tahun, serta menyetokkan kas kecil 10.000 dan komputer baru senilai 30.000. Perlengkapan utilitas lainnya disetorkan juga senilai 5.000 dan ia memperkerjakan satu karyawan. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi untuk pendirian agen penjualan ini? Nah, di sini yang terjadi pencatatan itu hanya di kantor pusatnya saja. Ingat, kantor pusat melakukan pencatatan atas respon dari peristiwa ekonomi ini. Jadi sini kantor pusat jelas dia akan mencatat peristiwa-peristiwa tadi. Peristiwa tadi kan ada 4 peristiwa penting, di mana pendirian itu menyebabkan 4 peristiwa munculnya sewa dibayar di muka, dia nyewa gedung. Nah, di sini kita buatkan akun tersendiri. Sewa dibayar di muka untuk agen Bandar Lampung sebesar berapa? 120.000. Kas kecil agen Bandar Lampung sebesar 10.000. Komputer agen Bandar Lampung 30.000. Perlengkapan agen Bandar Lampung sebesar 5.000. Nah, itu semua dikeluarkan melalui uang kas tunai sebesar 165.000. Jadi nanti muncul akun baru di buku besarnya kantor pusat. Ya, ini akun-akun ini sewa dibayar di muka agen Bandar Lampung 100.000, 120. Ini akun barunya, akun pembantunya. Sebenarnya dia nanti pusatnya itu adalah akun sewa dibayar di muka, tapi di sini ada akun pembantu sewa dibayar di muka agen Bandar Lampung. Jadi gitu ya. Jadi yang mencatat ini hanya kantor pusat. Nah, jadi semua saya Bapak ulangi lagi, kalau agen
penjualan, semua peristiwa ekonominya itu akan dicatat oleh kantor pusat, dan kantor pusat ini nanti akan mencatatnya dengan membuat akun-akun pembantu yang baru. Sewa dibayar di muka, nah kas kecil, dimana akun utama di buku besarnya sewa dibayar di muka ini, tapi nanti ada akun pembantunya, sewa dibayar di muka agen khusus Bandar Lampung itu. Nah, ini baru contohnya untuk pendirian. Untuk berikutnya, misalnya transaksi-transaksi lainnya, tetap yang akan mengakuinya ya kantor pusat. Misalnya, jelas kan kalau agen penjualan itu dia cuma memproses penerimaan pemesanan dari pelanggan. Misalnya ada yang mesen barang dari agen penjualan misalnya, ya berarti nanti yang nyatet yang langsung kantor pusat. Misalnya terjadi pesanan, misalnya dia penjual ini ya, dagang mobil, misalnya dealer mobil, misalnya dia ada pelanggan beli di agen penjualan. Nah, agen penjualan itu proses pembelian tersebut. Nah, pembelian yang dipesan itu langsung dicatat oleh kantor pusat. Pakai apa? Ya pakai jurnal seperti biasanya, jurnal pembeliannya. Misalnya tanggal 1 Januari XX membeli mobil di PT Monmon tadi melalui agen penjualan, ya PT Monmon akan mencatat. Misalnya dibelinya secara tunai ya, berarti kas terhadap penjualan. Udah, penjualannya nanti dikasih keterangan penjualan agen Bandar Lampung seperti itu. Misalnya saya kasih contoh tadi, misalnya terjadi pemesanan di cabang, misalnya tadi saya ulang lagi ya, terdapat pembelian di agen di Bandar Lampung di mana terjadi transaksi mobil senilai 10 juta misalnya, transaksi mobil. Nah, berarti di sini kantor pusat yang mencatat, kantor pusat akan mencatat kas senilai berapa tadi, 1 juta ya, di sini ya pendapatan penjualan agen Bandar Lampung, sama seperti biasa pencatatannya. Nah, itu jelas ya. Jadi yang mencatat adalah kantor pusat. Tuh. Ya kalau agen penjualan itu dia cuma proses pemesanan aja. Tuh. Oke, itu seputar agen penjualan. Agen penjualan memang dia cukup sederhana, simpel sekali. Nah, berikutnya kantor cabang. Nah, kantor cabang ini yang cukup rumit akuntansinya. Dia mirip seperti kita belajar antara entitas anak dan induk yang kemarin. Akuntansinya persis. Nah, kalau kantor cabang ini nanti dia bakal membuat sistem informasi akuntansi sendiri, dan otomatis dia akan melakukan semua pencatatan atas peristiwa ekonomi yang dia alami, dan nanti dia akan buat laporan keuangan internal. Nah, karena dia membuat laporan keuangan sendiri, ya berarti nanti semua peristiwa ekonomi ya dia nyatet sendiri. Yang terjadi di cabang ya dicatat oleh cabang, yang terjadi di kantor pusat yang dicatat oleh kantor pusat. Jadi dia independen catatannya. Nah, kayak induk sama anak miripnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih Pak sebenarnya? Misalnya pembuatan kantor cabang itu sebenarnya merupakan salah satu bagian investasi ya, investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan merupakan salah satu strategi dengan cara melakukan ekspansi. Nah, metode akuntansi yang diterapkan oleh kantor cabang ini sebenarnya menggunakan metode ekuitas. Ingat metode ekuitas?
yang artinya kalau kantor pusat ini menganggapnya itu sebagai sebuah investasi. Jadi nanti misalnya dia membuat sebuah kantor cabang, itu berarti nanti kantor pusat itu akan mengakui pembuatan itu dalam akun investasi. Lalu si kantor cabang nanti mengakui semua modal yang disetorin sama kantor pusat itu sebagai modal disetor kantor pusat. Dengan demikian, segala hal yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas kantor cabang otomatis akan mempengaruhi perubahan di saldo akun investasi di kantor pusat, karena ekuitas ya. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung ya, kalau semua transaksi peristiwa ekonomi yang terjadi ya di cabang ya dicatat oleh cabang, di pusat ya dicatat oleh pusat. Tetapi ada beberapa peristiwa ekonomi ya yang perlu kita sorot atau kita pahami secara mendetil, itu terkait dengan seandainya terjadi transaksi antara cabang dan induk, cabang dan pusat. Nah, ini jadi sorotan ini. Kantor pusat. Ini yang akan kita bahas. Kantor transaksi antara kantor pusat ini ya bisa pada umumnya itu transaksi penyaluran aset ya. Aset dan juga transaksi penyaluran keuntungan dari cabang ke pusat. Itu dua transaksi antara kantor pusat dan cabang itu pada umumnya transaksinya seperti itu. Misal kita buat dulu ya. Pertama dimulai dari seandainya pendirian sebuah cabang. Misal di sini ada ilustrasi untuk memperluas penjualan dan pangsa pasar. Matahari Department Store pada 1 Januari 2020 memutuskan mendirikan cabang di Bandar Lampung. Untuk pendirian cabang ini Matahari mengadakan perjanjian kontrak sewa gedung dengan Mall Bumi Kedaton selama 1 tahun dengan biaya sewa 500 juta. Lalu Matahari juga mentransfer beberapa persediaan barang dagangnya senilai 1 miliar dari kantor pusat untuk didagangkan di di cabangnya di Bandar Lampung. Lalu dia membeli perlengkapan dengan biaya 100 juta dan 10 perangkat mesin, kasir dan komputer senilai 100 juta juga. Untuk pembiayaan modal pendirian cabang ini dibiayai melalui kontrak kredit modal kerja berjangka panjang Bank BRI dengan kredit pinjaman senilai 500 juta. Jadi untuk membangun cabang baru ini Matahari ini minjem duit ke BRI 500 juta. Sisanya dibayar tunai melalui kas kantor pusat. Selain itu, kantor pusat juga mentransfer kas kecil ke cabang sebesar 10 juta. Nah, dari peristiwa pendirian ini berikut pencatatannya. Jadi di sini kan karena independen ya, berarti kantor pusat dan kantor cabang juga melakukan pencatatan atas peristiwa ekonomi yang dialami. Jadi di sini kantor pusat mencatat, kantor cabang pun akan mencatat. Nah, kantor pusat mencatatnya tadi sebagai apa? Sebagai investasi. Nah, jadi apa yang dia bangun ini dia akui sebagai investasi. Nah, investasinya berapa? 1.710 juta. Ini dari rinciannya adalah dari persediaan yang dia setorin tadi, yang dia transfer ya toh. Terus hutang bank ini kok bisa? Karena tadi kan dia minjem uang 500 juta kan. 500 juta ini terdiri dari untuk dia pinjamannya. Lalu kas
210 juta. Jadi untuk membiayai ini, biaya sewa, terus beli perlengkapan, sama beli komputer, sama kas kecil. Nah, jadi kan totalnya 1.710 juta ini semua. Nah, itu dapat ada yang dari hutang bank, ada yang memang persediaan ditransfer, ada yang memang uang kas yang dia keluarkan 210 juta tuh. Nah, terus atas peristiwa ini si kantor cabang dia akan mencatat pembangunan ini. Di sini dia akan menerima uang kas 10 juta. Dia juga akan mendapatkan aset sewa dibayar di muka senilai 500 juta. Dia juga akan memperoleh nilai persediaan barang dagang sebesar 1 miliar. Dia juga akan memperoleh perlengkapan sebesar 100 juta. Dia juga akan memperoleh aset tetap sebesar 100 juta. Semua ini didebet karena ini adalah aset modal kerjanya pertama. Dan modal kerja yang disetorkan oleh kantor pusat ini akan diakui sebagai ekuitasnya modal disetor kantor pusat. Sebesar berapa? 1.710 juta. Ini pencatatannya. Nah, akibat pendirian ini makanya muncullah cabang baru di Bandar Lampung dengan posisi keuangannya seperti ini. Nah, ini tadi yang modal yang disetorkan, aset lancar terdiri dari kas, sewa dibayar di muka, persediaan, perlengkapan. Ada aset non lancarnya, ada aset tetap. Aset tetapnya tadi apa? Komputer. Nah, ekuitas ini yang modal disetorin oleh kantor pusat senilai 1 miliar. Liabilitas yang nggak ada. Lah 500 juta tadi hutang itu nyasar kemana Pak? Yaitu hutangnya si kantor pusat, nah bukan hutangnya si cabang. Sebenarnya sama aja, cabang dan kantor pusat kan ini satu kesatuan, tapi yang dicatat itu dia kantor pusat karena itu transaksinya kantor pusat tuh. Nah, itu terkait dengan mendirikan cabang. Nah, transaksi yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah, nah ini, kantor pusat mentransfer persediaan barang dagang ke kantor cabang. Nah, perlu Bapak ingatkan, segala aset yang ditransfer ke kantor cabang itu nanti akan diakui sebagai investasi oleh kantor pusat. Jadi segala aset yang dia masukin lagi ke cabangnya, kantor pusat akan mengakuinya sebagai investasi. Nah, misal nih, contoh, untuk memenuhi kebutuhan penjualan kantor cabang, pusat membantu memberikan tambahan persediaan pada 10 Juni 2020 ditambahkan persediaan barang dagang senilai 100 juta ke kantor cabang dengan biaya pengiriman 1 juta. Nah, di sini ada biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman ini nanti akan dikapitalisasikan sebagai nilai bagian dari investasi. Jadi nilai yang diinvestasikan ke kantor cabang itu terdiri dari 100 juta biaya nilai persediaannya sama biaya pengirimannya atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengirim barang persediaan itu ke kantor cabang. Nah, ini pencatatannya nih. Ingat ya, diakui sebagai investasi. Nah, yang keluarkan kantor pusat persediaan. Nah, kantor cabang ya tinggal menerima persediaan di debit. Ini menerima dari pusat senilai 101 juta. Modal disetor kantor pusat juga akan bertambah di kreditnya. Nah, yang berikutnya yang kedua, contoh transaksi antara
kantor pusat dan cabang. Ini dicontohkan aset tetap berikutnya. Sebenarnya sama dia seperti persediaan tadi. Nah, jadi aset tetap yang dia kasihin ke cabang itu akan diakuinya sebagai investasi. Ya, ingat, segala macam aset yang ditransfer ke cabang kantor pusat akan mengakuinya sebagai investasi. Kok ini sebagai ini kas Pak, bukan aset tetap, karena dia ngebeli. Nah, dia dibeliin tapi bukan dipakai di pusat, tapi dipakainya di cabang. Tuh, sama kayak persediaan tadi. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan, seandainya kantor cabang mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, ini sama sepertinya ya, sebenarnya sama ya perlakuannya kayak kita dulu belajar di pengakuan keuntungan entitas anak ke induk. Sama, cabang juga seperti itu. Cabang ini kan sebenarnya bagian dari pusat satu sebenarnya. Jadi kalau misalnya cabangnya laba, ya otomatis 100 juta itu ya akan meningkatkan nilai investasinya si ini pusat. Jadi segala hal yang meningkatkan ekuitas itu pasti akan meningkatkan investasi. Itu esensi dari metode ekuitas. Nah, misalnya si cabang Matahari Bandar Lampung untung 100 juta, otomatis kan 100 juta ini akan meningkatkan saldo ekuitas di cabang Bandar Lampung. Ekuitasnya meningkat, otomatis peningkatan itu diiringi juga dengan peningkatan saldo investasi yang ada di kantor pusat, pasti akan ikut bertambah. Nah, ini jadi pencatatannya sama seperti kayak kita belajar di akuntansi antara induk dan anak. Investasi cabang Lampungnya meningkat, dia meningkatkan karena apa? Dari adanya keuntungan laba cabang di Bandar Lampung. Nah, itu beberapa contoh transaksi ya. Nah, jadi saya ulangi lagi. Metode akuntansi untuk cabang dan pusat ini dia menggunakan ekuitas. Jadi segala hal yang misalnya transaksi antara kantor dan cabang, itu kantor pusat itu akan mengakuinya sebagai investasi. Ingat, dia akan mengakuinya sebagai investasi, dan segala hal yang menyebabkan kenaikan ekuitas seperti contohnya terjadi keuntungan di cabang, itu otomatis akan meningkatkan juga saldo investasi di kantor pusat. Nah, isu berikutnya kita akan membahas penggabungan. Nah, ini dia penggabungan laporan keuangannya. Nah, secara teknisnya sebenarnya penggabungan laporan keuangan ini udah kita pelajari berulang kali ya, konsolidasi. Persis sekali caranya seperti induk dan anak, dimana nanti kita akan menggabungkan raca saldo setelah penyesuaian antara pusat dan cabang. Kalau dulu kita belajar induk dan anak. Sebelum menggabungkannya, kita perlu dulu melakukan yang namanya eliminasi. Nah, di sini akun yang perlu dieliminasi itu adalah terkait dengan akun-akun tadi yang muncul akibat dari transaksi transaksi kantor pusat dan cabang. Di sini kan kalau di induk, akibat dari transaksi tadi akan menimbulkan penambahan investasi di cabang Bandar Lampung. Nah, dan jelas berarti akun investasi di cabang Bandar Lampung ini harus kita eliminasi. Yang kedua, di kantor cabang akibat adanya segala akun berikutnya yang akan dieliminasi ya jelas
akun modal di setor kantor pusat ini. Karena kan segala transaksi yang dilakukan oleh pusat ke cabang itu akan diakui oleh cabang, itu masuk ke akun modal di setor kantor pusat. Makanya akun ini juga perlu dihapus. Nah, akun berikutnya jelas ya, akun laba dari cabang. Nah, misalnya ilustrasinya ini anggaplah ada sebuah neraca saldo setelah penyesuaian antara pusat dan cabang. Ini lanjutan dari ilustrasi kita tadi ya, matahari tadi. Anggaplah di sini saldo investasinya 31 Desember itu 2.111 juta. Dan di sini pendapatan laba cabangnya 100 juta. Misal kita mau menggabungkan, ya sama sebenarnya kayak yang kita pelajari dulu. Kita buat dulu jurnal eliminasi. Tadi udah Bapak jelaskan kan, ada apa aja yang akan dieliminasi. Pertama ini modal di setor atau pusat, terus investasi cabang, lalu laba cabang. Nah, eliminasinya seperti ini. Ini untuk mengeliminasi akun modal setor kantor pusat yang ada di PT cabang, dan ini otomatis akan mengurangi investasi 2 miliar tadi. Terus laba cabang ya laba yang diperoleh cabang itu dari cabang ya sebesar 100 juta. Setelah dieliminasi maka dimasukkan ke jurnal eliminasi penyesuaiannya. Samalah kayak dulu yang kita pelajari di konsolidasi, persis sekali caranya. Nanti ketemulah saldo setelah eliminasinya. Ini dapat dari mana? 1.100.000.100 juta ini ya dari ini penggabungan pusat sama cabang. 500 juta sama-sama debat tambah 600 juta ya hasilnya saldo debat. Nah, ini ada eliminasi akun investasi cabang modal Lampung kan, pusat debat, cabang tidak ada, tapi ada eliminasi kredit. Jadi maka hasilnya 0. Sudah bisa lah kalau untuk kertas kerja penggabungan seperti ini. Nah itu, jadi setelah ketemu saldo setelah penggabungan ini ya sudah, nanti tinggal dibuat laporan keuangannya. Oke, jelas ya. Nah, untuk supaya kalian lebih paham silahkan dibaca sendiri, dipahami dengan membaca. Saya harapkan kalian bisa lebih paham. Video ini hanya untuk membantu pemahaman kalian saja. Oke, ini adalah materi terakhir kita. Minggu depan insya Allah akan Bapak share video pembahasan mengenai kisi-kisi UAS. UAS akan dilakukan dengan metode pilihan ganda, sama seperti kuis kemarin. Jadi kalian harus benar-benar belajar. Kalian akan mengerjakan soal dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Jadi harus benar-benar belajar. Oke, baik, cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.